Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jadi kita mulai aja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita pada hari ini bisa memulai pembelajaran kita pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk hari ini kita mengambil materi pada fase 10, yaitu elemen pertama, yaitu masalah kebudayaan Arab sebelum Islam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu siapa yang tidak hadir. Jupri, kemudian Muhammad Ruhaili, Sania Maharani, Sinta Erdania, Siti Sarah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, pada hari ini hadir semua. Jadi pembelajaran kita bisa kita mulai. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, maka kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Siapa yang bisa memimpin doa sebelum belajar? Firman, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih kepada saudara kita Firman yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan adanya doa bersama kita, proses pembelajaran kita pada hari ini bisa selesai dari awal hingga akhirnya. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ulangi kembali bahwa materi kita pada hari ini adalah kebudayaan Arab sebelum Islam. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah nanti setelah proses pembelajaran, para siswa sekalian bisa menganalisis apa saja kebudayaan dari bangsa Arab sebelum Islam. Jadi sudah Bapak bagikan gambar. Nanti pemahaman dari pembelajaran kita yaitu melalui gambar-gambar yang sudah Bapak berikan. Nanti Anda perhatikan gambar-gambarnya apa saja yang menjadi materi fokus materi kita pada hari ini. Jadi perlu Bapak ingatkan kepada siswa sekalian, tentulah mata pelajaran SKI ini adalah mata pelajaran yang tidak asing bagi siswa sekalian.
Berarti sudah bertemu mata pelajaran SKI, walaupun materinya yang di MTS itu tidak sedalam dari materi yang ada di Madrasah Aliyah yang sekarang ini. Jadi kita mulai aja ya untuk materi kita, untuk penjelasan materi kita. Jadi itu yang sudah Bapak bagikan. Itu ada gambar yang pertama itu adalah peta dari Jazirah Arabia. Jadi karena pelajaran, kalau dalam bahasa kita itu diartikan pulau. Berarti negeri Arab itu sendiri pada dasarnya itu dikelilingi oleh laut. Bisa Anda lihat di gambarnya itu ada di sini ini Laut Merah. Jadi di tengah ini, di samping ini ada Laut Merah. Dan Laut Merah ini menyimpan cerita tentang Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah ketika mereka itu mengejar umatnya Nabi Musa. Kemudian Allah menenggelamkan mereka. Kemudian di sini ada Laut Arab. Laut Arab ini termasuk nanti bagiannya adalah Laut India. Karena luas Laut India itu sampai ke wilayah kita juga termasuk bagian daripada Laut India. Kemudian di sini ada Teluk Oman. Nah, ini negara-negara Teluk inilah yang disebut sebagai Teluk Persia. Ini adalah negara-negara kaya. Jadi penghasilan mereka terutama ini adalah berasal dari minyak. Jadi gas dan minyak ini banyak terdapat di sana. Ini yang membuat negeri ini adalah sebagai negeri yang sangat kaya raya. Kemudian Makkah ini adalah, kalau Makkah ini adalah terdiri daripada gurun pasir yang tandus, yang gersang, kemudian yang panas. Tanaman itu tidak bisa hidup di sana. Kalau tanaman-tanaman yang ada seperti kita lihat ada korma, diolah oleh dari jemaah haji itu sebenarnya bukan berasal dari wilayah Makkah ini. Jadi yang ditemui korma itu seperti Madinah, itu ada korma. Seperti korma, ajwa, kemudian wilayah Taif. Ini adalah wilayah-wilayah yang ada istilahnya tumbuhan itu bisa hidup di sana. Sedangkan Mekah itu sendiri adalah wilayah yang sangat tandus. Ini adalah sekitar tentang wilayah daripada Mekah atau Jazirah Arab secara keseluruhan. Kemudian bercerita tentang kebudayaan Islam kebudayaan Arab sebelum Islam itu tidak lepas dari yang kita kenal itu adalah masyarakat jahiliyah. Jadi orang Arab itu terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu secara bahasa itu berasal dari kata jahala. Jahala itu artinya bodoh. Mereka itu bukan nakal, tapi mereka itu sesungguhnya bodoh. Itulah sebab mereka itu disebut dengan masyarakat jahil, menyembah berhala. Dari sisi akidah mereka itu menyembah berhala. Mayoritas orang yang ada di Mekah itu mereka menyembah berhala. Kemudian yang kedua, mereka ini senang minum minuman keras atau mereka suka mabuk-mabuk. Kemudian yang ketiga, mereka ini suka berjudi. Jadi berjudi di negeri Arab itu merupakan sebuah kebanggaan. Kemudian yang keempat, hobi daripada orang Arab ini, jahiliyah ini adalah mereka merendahkan derajat perempuan. Jadi perempuan pada masa Arab sebelum Islam itu sangat memperhatikan. Mereka itu istilahnya dilecehkan. Mereka itu disebut sebagai masyarakat kelas 2. Bahkan ada di beberapa suku itu yang rela istilahnya mereka itu membunuh anak mereka, mengubur anak mereka hidup-hidup
prihatin bagi kita kalau kita bandingkan pada masa sekarang ini, di mana perempuan itu sudah diangkat derajatnya, kemudian posisi perempuan itu sama seperti laki-laki, apalagi dalam konteks emansipasi wanita. Kemudian jahiliyahnya mereka itu juga adalah mereka itu suka berperang. Jadi karena masalah sepele, misalnya pertengkaran, itu mereka tidak tanggung-tanggung, mereka itu bisa saja berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Ini diantara, ini bisa Anda lihat pada gambar. Ini menyembah berhala. Ini adalah, gambar ini adalah menunjukkan bahwa banyak sekali berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Menurut ahli sejarah itu lebih kurang 360 macam berhala yang ada di Ka'bah. Jadi mereka itu bukan menyembah satu berhala, orang-orang Arab ini, tapi mereka ini menyembah berbagai berhala. Ada yang berhala itu mereka buat sendiri, ada yang disembah oleh kelompok mereka, tetapi kebanyakan berhala itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Kemudian di sini ada keterangan, di antara berhala itu ada yang disebut dengan Latta. Latta ini adalah berhala yang disembah oleh penduduk Taif, bukan penduduk Mekah, tapi penduduk Taif. Nah, Latta ini, wujud Latta ini wanita. Jadi gambarnya adalah gambar patung wanita. Kemudian ada Uzza. Uzza ini disembah oleh suku Quraisy yang berasal dari Kinana. Jadi kelompok mereka ini bernama Kinana. Uzza ini juga patungnya adalah patung yang mirip dengan perempuan. Jadi heran juga kalau kita melihat orang Mekah ini, mereka di samping mereka merendahkan derajat perempuan, justru yang mereka sembah itu adalah patung-patung yang banyak wujudnya adalah berbentuk perempuan. Kemudian ada Manat. Nah, Manat ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib. Ini yang menyembah Manat. Nah, kemudian di Ka'bah ini ada berhala yang cukup besar, itu yang disebut dengan Hubal. Jadi Hubal ini adalah berhala besar yang diletakkan di samping Ka'bah. Nah, dan di Hubal inilah banyak orang-orang Arab itu, mereka itu istilahnya memberikan harta mereka ke Hubal itu, yang kemudian harta-harta itu diambil oleh para pembesar Arab seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, dan lain sebagainya. Ini yang memanfaatkan harta mereka. Kemudian tadi juga kita sebutkan bahwa kegemaran orang-orang jahiliyah itu adalah berjudi. Nah, ini bentuk daripada, jadi mereka ini suka hidupnya berkelompok-kelompok. Kemudian ketika mereka berkelompok inilah biasanya kebodohan mereka itu timbul. Jadi mereka mabuk-mabukan, kemudian mereka berjudi dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi kita sebutkan merendahkan derajat perempuan. Nah, jadi perempuan ini sebagai bahan pelampias nafsu mereka. Jadi terkadang kalau kita lihat ada beberapa jenis pernikahan yang ada di negeri Arab itu. Tetapi ini justru menunjukkan bahwa mereka ini adalah berada pada masa kebodohan. Jadi wanita itu dijadikan penghibur dan lain sebagainya, maka wajarlah mereka itu menganggap bahwa memiliki anak perempuan itu sama seperti aib bagi mereka. Ini adalah diantara daripada kebudayaan jahiliyah yang ada pada masa
Arab sebelum Islam. Tetapi selain daripada itu, orang Arab ini juga memiliki nilai kehidupan yang positif. Nah, apa contohnya? Jadi di samping hal-hal yang negatif dimiliki oleh orang Arab itu tadi, ada juga hal-hal yang positif yang mereka miliki. Di antaranya mereka ini adalah kebiasaan mereka ini adalah berdagang. Jadi orang Arab ini terkenal dengan perjalanan perdagangan mereka. Ini salah satu contoh gambar. Ini adalah kafilah daripada perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka jalur perdagangan mereka ini adalah pada musim panas mereka ini ke Syam. Syam itu adalah, kalau sekarang ini negaranya adalah Suriah, Yordania, Palestina yang sekarang ini sedang digempur oleh Israel. Kemudian juga itu bagian daripada negara Syam. Jadi wilayah-wilayah yang 3 negara itu disebut sebagai Syam pada zaman sebelum kedatangan Islam. Jadi ada Suriah, kemudian ada Yordan, kemudian ada juga Palestina. Nah, jadi mereka ini adalah pedagang-pedagang yang waktu musim panas itu mereka ke Syam, kemudian pada musim dingin itu adalah mereka ke Yaman. Kemudian di Makkah itu sendiri juga ada pasar, yang pasar itu ramai pada waktu bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji itu adalah Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi mulai dari Syawal, biasanya di bulan Syawal itu sudah ramai orang-orang yang datang ke Mekah. Di samping mereka itu ziarah ke Ka'bah, mereka itu juga mendatangi pasar Ukas. Jadi pasar yang terkenal di negeri Arab itu adalah pasar Ukas. Kemudian kalau siswa sekalian mau melihat bagaimana keadaan daripada orang-orang Arab itu bisa siswa sekalian tonton film seperti film Umar misalnya. Kemudian nanti juga ada film yang insya Allah akan kita bagikan link YouTube-nya. Kemudian ini salah satu bentuk positif daripada orang-orang jahiliyah. Jadi pertama itu mereka suka berdagang. Kemudian yang kedua itu adalah mereka itu adalah orang yang sangat suka menepati janji. Jadi anggapan orang Arab itu janji itu adalah hutang. Kalau mereka sudah berjanji, misalnya mereka berjanji untuk melindungi seseorang, itu adalah nyawa mereka itu sebagai taruhannya. Jadi janji itu adalah hutang bagi orang-orang Arab. Mengkhianati janji itu adalah disebut sebagai sebuah kehinaan atau sebuah kezaliman. Kemudian sikap positif yang ketiga, yaitu mereka ini adalah gemar menjamu tamu. Jadi kegemaran orang Arab menjamu tamu itu sampai sekarang ini. Kita boleh dengar cerita-cerita orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umroh, bagaimana dermawannya orang-orang Arab itu. Jadi terkadang itu mereka menyediakan makanan dengan porsi yang banyak, itu mereka sebut halal-halal saja dan kita boleh mengambilnya. Ini adalah bentuk kedermawan daripada orang Arab. Begitu juga Arab sebelum kedatangan Islam, mereka juga seperti itu. Kalau ketika ada tamu di rumah mereka, jadi mereka itu bersedia istilahnya membunuh apa saja yang halal untuk disajikan kepada tamu-tamu mereka. Ini bentuk positif yang ketiga. Kemudian positif yang keempat yang dimiliki oleh orang Arab, yaitu mereka itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, juga ilmu nasab.
Jadi mereka itu kalau ilmu nasab, seseorang itu sudah menguasai ilmu nasab itu sangat dikatakan sangat berpengetahuan. Salah satu contoh orang yang mengetahui ilmu nasab itu seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Itu orang yang sangat mengetahui ilmu nasab. Kemudian sifat positif yang kelima yang dimiliki oleh orang Arab itu adalah mereka itu gemar bersyair. Jadi karena mereka posisi mereka di gurun pasir, kemudian kebiasaan mereka itu adalah mengembala ternak. Ini membuat mereka ini sangat senang untuk melakukan bersyair. Kemudian syair-syair itulah yang terkadang itu diperlombakan di pasar bekas itu. Bagi syair-syair yang menjadi juara itu kemudian dihormati, kemudian digantung di sekitar Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa di samping jahiliyahnya orang Arab sebelum kedatangan Islam, tapi mereka juga memiliki kehidupan yang positif, yang baik. Jadi orang Arab sebelum Islam itu bukan mereka itu jahat semua, tetapi juga ada kebaikan yang mereka miliki. Oke, sampai di sini silakan ada yang mau bertanya tentang materi kita yang berhubungan dengan kebudayaan Arab sebelum Islam. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah ya. Yang penting dari proses pembelajaran itu adalah paham kita terhadap materi yang disampaikan. Kemudian ini sebagai tugas pembelajaran, jadi kita belum menutup pembelajaran. Jadi silakan Anda pahami surat, salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Quraisy. Di dalam surat Al-Quraisy itulah menceritakan tentang keadaan daripada orang Arab. Ada yang bisa baca? Sania bisa baca? Sania? Hah? Cinta? Surah Al-Quraisy. Coba siapa yang bisa? Firman. Jupri. Surat Al-Quraisy. Asalnya ini saya yakin bisa. Jadi baca satu ayat kemudian kita terjemahkan. Tahu sama-sama aja. Ya, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, li'ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Cukup dulu sampai situ. Jadi li'ilafi Quraisy ini adalah ayat ini menunjukkan keadaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita. Orang Quraisy itu adalah rihlah, orang yang suka berjalan. Kapan mereka berjalan? Yaitu pada shita, pada waktu panas, musim panas. Maksudnya mereka itu berdagang ke Syam pada waktu panas. Kemudian was-sayf, yaitu pada masa dingin. Pada musim dingin itu mereka ke Yaman. Kalau musim panas itu bisa kita lihat. Jadi musim panas mereka itu. Terima kasih kepada siswa sekalian. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ada tugas yang Anda kerjakan di rumah. Itu ada link, nanti Anda kerjakan di Google Form saja. Nah, ini link nanti kita kirim ke WA kelasnya. Nanti Anda kerjakan di lokal aja, ini sebagai
depan baru kita cek kebenarannya. Jadi melalui tugas di Google Form. Cukup ya sampai di sini untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum